mertua sudah cerai, anak juga sudah cerai. Untuk menutupi kesalahan mereka adalah rencana mereka untuk menikah antara menantu dengan mertua. Untuk menutupi kesalahannya, pertanyaannya adalah, bolehkah mereka menikah? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kantong sehat? Tanggal tua ini ya Bu. Mudah-mudahan walaupun tanggalnya tua tapi hatinya tetap muda. Amin. Bapak Ibu, ini zaman kita sekarang ini makin hari makin canggih. Alhamdulillah. Ya, Masjid Agung sudah memulai dengan pengajian direkam seperti ini. Kemudian ibu-ibu, orang-orang tua kami, rata-rata kita sekarang ini sudah pegang HP Android. Bahkan ibu-ibu udah banyak yang punya sosial media, udah punya Facebook, udah punya grup WA, udah punya apa lagi Bu? Bahkan ada nenek-nenek udah Pak masih bertiktok pula lagi. Iya, nenek-nenek bertiktok. Ya. Jadi begitulah zaman kita. Ya Ustaz. Jadi alhamdulillah yang rajin nengok berita, yang mengikuti di media sosial, atau ibu-ibu yang habis dengar ceramah subuh. Habis ceramah subuh di TV kan biasa nyambung gitu Pak. Acara berikutnya setelah ceramah subuh biasanya gosip. Ya, gosip. Udah banyak pahala Bapak tuh menonton ceramah, masuk gosip, habis balik. Yang rajin nengok berita, yang rajin nengok gosip, kemarin sempat viral Bapak Ibu berita tentang apa kira-kira? Tentang lagi rame dan lagi musim mertua dengan menantu. Ini agak sedap nih. Cerita mertua sama menantu. Ini luar biasa nih ya. Jadi kalau dulu awak dengar, maaf minta izin, kalau dulu awak dengar selingkuh biasa ya Pak. Perselingkuhan suami dengan sekretarisnya, kawan kerjanya, itu biasa kita dengar, walaupun itu dosa. Tapi masih sering lagi kita dengar. Ini yang kemarin kita dengar itu adalah perselingkuhan antara mertua sama menantu. Berarti yang berselingkuh itu adalah ibu itu dengan suami anak-anak. Yang harusnya itu dianggapnya sebagai anak, tapi itulah yang terjadi. Wallahu a'lam. Saya tengok ada juga pembelaan dari masing-masing. Terlepas dari itu, yang mau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, ada saya lihat berita kemarin itu untuk menutupi kesalahannya. Karena si mertua ini udah cerai dengan suaminya karena kejadian itu. Kemudian si anak juga cerai karena kejadian itu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, mertua sudah cerai, anak juga sudah cerai. Untuk menutupi kesalahan mereka adalah rencana mereka untuk menikah antara menantu dengan mertua. Untuk menutupi kesalahannya, pertanyaannya adalah, bolehkah mereka menikah? Gimana Bu? Ini yang atas sudah bercerai dua-dua ini. Mertua udah cerai, anak sudah cerai. Pertanyaannya, bolehkah mantan mertua menikah dengan mantan menantu? Iya.
Tarigan mengatakan tak boleh. Ibu-ibu boleh, Bu? Sepakat ibu-ibu? Tidak ya? Ibu-ibu sepakat tidak. Yang sebelah sini bapak-bapak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang abstain, kan? Ya, baik, itulah kaji kita subuh hari ini. Kaji kita subuh hari ini bukan cerita perselingkuhan, tapi cerita hukum Islam memandang bagaimana pernikahan mereka. Karena pernikahan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkawinan, salah satu syarat wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang bukan mahramnya. Yang bukan mahram. Mahram apa muhrim, Bu? Mahram apa muhrim? Macam mana? Orang bapak mahram apa muhrim? Jangan pegang-pegang, enggak muhrim kita. Enggak muhrim atau enggak mahram? Ya, ya. Kita luruskan di sini. Mulai hari ini kita biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Walaupun di TV awak dengar artis-artis itu membilang enggak muhrim. Enggak muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Jadi kalau sedang haji, sedang umrah, kalau laki-lakinya pakai kain putih di atas, pakai kain putih di bawah, dua helai, pasang niat dia labbaik Allahumma umratan, pasangnya niat dari Masjid Bir Ali, maka dia sedang berihram, bahasa Arabnya muhrim. Iya. Sedangkan mahram artinya adalah orang yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Diharamkan untuk dinikahi. Ya, jadi setelah ini beda kan Pak, jauh kali beda artinya ya. Satu haram dinikahi, satu orang yang sedang ihram. Artinya beda, jadi kita biasakan mahram. Baik Bapak Ibu, syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang bukan mahram. Wanita yang tidak diharamkan sama kita. Jadi ada begitu rupanya Ustaz, ada. Jadi bukan semua asalkan perempuan boleh dinikahi, tidak. Asalkan ditengok betina gas, ya kan? Tidak bisa. Enggak semua perempuan boleh dinikahi. Ada perempuan yang memang diharamkan. Kalau ibu-ibu berarti ada laki-laki yang diharamkan menikah sama ibu. Jangan semuanya diterima. Orang bapak, kita laki-laki jangan semua mau dinikahi. Ada batasannya dibuat agama. Dan tujuan agama membuat batasan itu baik secara sosial sangat berpengaruh, juga secara biologis juga sangat berpengaruh. Siapa mereka yang diharamkan? Ini kaji kita. Bapak Ibu, perempuan yang diharamkan bagi kita ini terbagi dua. Ada dia diharamkan mahram muabbad, haram selama-lamanya. Ada yang kedua, haram sementara. Haram selama-lamanya, mulai lahir awak sampai mati awak nanti, selama-lamanya tak boleh awak menikah sama perempuan itu. Jangan berharap menikah sama dia karena haram selama-lamanya. Siapa mereka yang haram selama-lamanya kita nikahi? Pertama, haram karena nasab. Karena garis keturunan, ada 7 perempuan yang diharamkan sama kita. Siapa? Pertama, dijelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 23. Bapak Ibu nanti buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. 7 perempuan yang haram dinikahi. Saya kunci di depan, selain daripada 7 ini secara garis keturunan nasab berarti hukumnya boleh dinikahi.
Siapa mereka? Hurimat alaikum ummahatukum, emak. Kalau kita laki-laki, emak kita itu perempuan yang selama-lamanya haram kita nikahi. Wa banatukum, anak perempuan. Wa akhwatukum, saudari perempuan. Ada kakak awak, ada adik awak perempuan, haram selama-lamanya. Kemudian wa ammatukum, adik perempuan dari ayah. Apa penyebutnya ini kalau kita orang Labuhan Batu? Adik ayah, bau. Iya, bau. Adik emak. Kemudian wa khalatukum, yang kelima wa khalatukum, adik emak perempuan. Apa menyebutnya, Bu? Kalau unden, adik emak itu kan? Unden, adik emak itu. Adik ayah ya Ustaz. Adik ayah unden, adik emak ibu. Kalau bujing, kalau orang bermarga apa Pak Teringat? Orang bermarga bibi ya. Itu orang ibu udah paham ya. Kemudian yang keenam wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Aku punya abang, abangku itu punya anak perempuan. Apa namanya itu? Kemanakan. Ya, kemanakan. Kemudian yang ketujuh, anak perempuan dari saudari perempuan. Aku punya kakak, kakakku itu punya anak perempuan. Sama, kemanakan. Berarti anak perempuan kakakku itu kalau orang bermarga manggil aku tulang. Tulang. Jelas ya, Bu? Jelas ya. Jadi 7 perempuan yang diharamkan sama kita, Pak, karena nasab itu emak, anak perempuan, kemudian saudari perempuan, kemudian adik perempuan dari ayah, adik perempuan dari emak, anak perempuan dari abang, anak perempuan dari kakak. 7. Oke, baik. Sekarang begini, perhatikan ibu-ibu, konsentrasi. Minum dulu, minum. Aku punya anak perempuan. Amin, bilanglah pula. Amin ya kan ya. Aku punya anak perempuan. Abangku punya anak laki-laki. Saya ulangi, aku punya anak perempuan, abangku punya anak laki-laki. Pertanyaannya, bolehkah anakku menikah dengan anak abangku? Maknanya Bang ada aku. Terbayang sama orang bapak kan, aku punya anak perempuan, abangku punya anak laki-laki. Berarti orang itu sepupu, seanak apa namanya itu? Seanak bapak. Ya kan? Pertanyaannya, bolehkah nanti sudah dewasa orang itu menikah? Iya. Udah itu aja, nggak apa-apa. Aman lah itu. Sekarang pertanyaannya, yang saya antara anakku dengan anak abangku tadi, ada yang dituju tadi itu? Ada yang dituju tadi itu? Tak ada. Berarti kan tadi dikunci di awal. Saya bilang kunci di awal, selain dari yang 7 ini boleh. Berarti antara anakku yang perempuan dengan anak abangku laki-laki, jawabannya boleh. Tadi Ustaz begini-begini. Sekarang
begini, kaji kita ini kaji hukum Islam, fikih. Tapi kalau dikaji secara adat, lain lagi cerita. Kalau cerita adat, jangankan pula begitu, semarga pun tak boleh. Ya kan, Pak? Semarga pun tak boleh. Tapi sekarang kutanya, apakah pernikahan semarga itu sudah dikerjakan orang? Sudah. Waktu pesta di tempat perempuan dipakai regarnya. Yang laki-laki dihilangkan sementara undangannya. Waktu mundur nanti di tempat si laki-lakinya dipakai regarnya, yang perempuan hilang regarnya. Itu secara adat. Jadi kalau secara adat, bolehkah pernikahan semarga? Tak boleh. Tapi agama mengatakan boleh. Dan yang begitu pun tadi, seanak bapak itu tadi, memang kalau secara adat tidak boleh, tapi secara agama boleh. Panduan kita dalam berhukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ayat 23 dari surah An-Nisa mengatakan bahwa itu tidak termasuk yang diharamkan. Tapi Ustaz, itu kan walinya Ustaz. Seandainya meninggal aku, meninggal abangku, meninggal saya, meninggal abang saya, anak abangku yang laki-laki itu berhak menjadi wali. Dialah yang akan menikahkan anak perempuanku kalau aku sama abangku tak ada. Ya. Jadi macam mana itu Ustaz? Maka dalam hadis Nabi SAW, ya, dibenarkan dia menikahkan dirinya sendiri kepada anakku. Kalau mau dia berhajat sama anakku, boleh dia menikah. Kunikahkan dirimu kepadaku dengan maharnya seluruh cincin emas tunai, sah. Wow, begitulah kalau hukumnya. Tapi tetap, Bapak Ibu, tetap bahwa sekalipun itu dibolehkan, tetap ajaran Islam menganjurkan kepada kita menikah tuh carilah yang agak jauh dikit. Ya kan Tuhan? Ya, jangan dekat-dekat kali. Memang menikah dengan keluarga itu sama buru tulang misalnya kan, menikah sama keluarga dekat itu satu sisi baik, satu sisi ada tak baiknya. Baiknya bagaimana? Yang tadi keluarga jauh kemudian menjadi dekat, keluarga ini akan terus terjaga begitu. Kalau pernikahan mereka langgeng, tapi kalau cekcoknya pula orang tua, apalagi sampai bacore, yang pertamanya keluarga itu rapatnya lagi, terakhir menjauh keluarga ini hanya gara-gara orang yang bermasalah. Banyak begitu Bu? Banyak. Nah, itulah makanya agama tetap menganjurkan carilah yang agak-agak jauh dikit. Supaya apa? Secara sosial itu permasalahan, dan secara gen, secara biologis juga tidak terlalu baik. Makanya agama melarang pernikahan abang dan kakak. Diharamkan itu. Di Jawa pernah saya lihat di YouTube itu, ada satu kampung itu pernikahannya abang kakak sama adik, satu keluarga. Akhirnya satu kampung cacat semuanya. Satu kampung cacat. Kenapa? Itulah Allah mengharamkannya itu. Kenapa? Tak bagus dia. Baik itu ya Bapak Ibu, haram selama-lamanya dikarenakan keturunan. Yang kedua, selama-lamanya karena pernikahan. Gara-gara menikah awak sama dia, ada orang-orang yang dulunya tidak haram, terakhir menjadi haram. Jelas Pak ya? Sebelum menikah awak sama istri awak ini, boleh awak menikah sama itu, sama itu, sama itu, boleh. Tapi begitu awak nikahi istri kita ini, maka ada orang yang diharamkan sama kita. Siapa itu? Yang pertama, zaujatul ab, istri ayah. Istri ayah, gara-gara pernikahan, gara-gara menikah ayah awak sama dia, haramlah jadinya dia selama-lamanya. Biasanya omak pengganti nih, ya, omak pengganti. Meninggal omaknya,
Kemudian wak laki-laki ini masih sehat, menggantilah wak laki-laki ini, dicarinya lah gadis-gadis tua. Nggak lapar tua-tua kali umur 40 leh kan tuan kan. Nah, iya, carinya lah gadis tua, dapatlah wak perempuan. Jadi wak perempuan ini umur 40, anak laki-laki wak laki-laki ini umurnya juga sekitar 43, begitulah. Umur wak ini sudah 70. Rupanya 1 tahun menikah wak laki-laki itu entah macam mana sakit jantungnya, meninggal wak laki-laki. Berarti ibu itu jadi janda. Pertanyaannya, bolehkah ibu itu menikah sama anaknya tadi? Tidak, selama-lamanya tidak boleh, karena walaupun dia janda tapi dia sudah pernah menjadi istri ayah si laki-laki. Jelas Bu? Jelas, itu satu ya. Yang kemudian yang berikutnya, wa ummuz zaujah, emak dari istri kita. Janganlah saya ya. Jadi doa pula nanti. Si A menikah sama si B. Si B perempuan, si B ini punya emak si C. Ya kan? Maka begitu sah akad nikah, saya terima nikah B binti F dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saya bilang sah katanya, maka selama-lamanya emak mertua saya itu haram dinikahi. Haram dinikahi. Walaupun cuma akad nikah, asalkan sah akad nikahnya, pernikahannya sah secara agama, maka haram dia selama-lamanya. Itulah kasus mertua sama menantu. Dibilangnya mau bertanggung jawab, dia mau dinikahinya mantan mertuanya, itu gila itu. Ya, pikirnya makin berpahala, dia berdosa karena pernikahannya tidak sah. Karena syarat perempuan dinikahi itu adalah bukan yang mahramnya. Akhirnya apa? Ya, selama-lamanya walaupun sudah cerai, yang namanya emak mertua tetaplah emak mertua. Walaupun si B istrinya ini sudah meninggal dunia, tetaplah emak mertua, selama-lamanya emak mertua. Itulah dia. Berikutnya, wa bintu zaujah in dakhala bil anak perempuan istri dengan syarat sudah bercampur. Contoh, konsentrasi Bapak Ibu, konsentrasi, ada duda sini, ada duda. Kalau duda jarang Bu, asalkan sudah apa tuh ganti terus. Sama janda, ada janda sini. Wah, kalau duda jarang, kalau janda banyak. Ibu janda ini punya anak perempuan, udah tamat kuliah, sekarang honor di kantor bupati, cantik pula itu. Udah menikahlah si duda ini, bapak duda ini, wak laki-laki ini sama janda itu. Menikahlah jam 9 pagi di kantor utara supaya murah pula, tak banyak modal. Menikahlah orang itu di kantor kuat. Begitu siap jam 10, baliklah ke rumah. Di rumah dibuatlah acara upah-upah sekedarnya. Makan siang, habis makan siang jam 1 berkobas-kobas orang tuh. Jam 2:30 berangkatlah si duda sama janda ini, suami istri ini berangkat bulan madu ke beras. Ya kan? Berdua orang tuh, nggak ikut siapa-siapa, nggak ikut, berdua. Wak laki-laki menyetir, wak perempuan di sebelah kiri. Udah jam 2:30 berangkat. Begitu sampai Gunting Saga, pikir bapak, pikir ibu, terjadilah kecelakaan maut, meninggal pula ibu janda itu. Meninggal ibu itu. Wah, katanya, wak laki-laki sehat. Wak laki-laki sehat. Pertanyaannya,
bolehkah laki-laki itu menikahi anak perempuan ibu nih yang honor di kantor bupati tadi? Kalau cantik boleh. Cuman menurut ibu, sebagian mengatakan boleh. Ibu tidak. Tidak. Iya, baik. Itulah gunanya mengaji kita ini kan. Baik. Perhatikan Bapak Ibu. Anak perempuan wa bintu zaujah in dakhala biha. Anak perempuan dari istri kita, kan istrinya tadi itu kan? Anak perempuan dari istri kita in dakhala biha. Ada syaratnya. Apabila kita sudah bercampur dengan istri itu, harus ada syarat bercampur. Kutanya sama Bapak Ibu, iwak laki-laki sama iwak perempuan tadi udah sompat belum? Kok tahu Bapak? Awak pula yang tahu orang itu bercampur apa tidak? Jawab. Dari jam 1 ke setengah 3, kan ku bilang tadi jam 1 siap sholat, berkobas-kobas sampai jam setengah 3. Sempat gak ini? Oh. Pak Jul ada pengalaman dia. 1 jam setengah lumayan itu. Sofyan belum pahamnya, belum ya. Baik, kalaulah kita anggap belum sempat bercampur, karena menyiapkan barang itu kan lama itu, ya, belum sempat bercampur, maka laki-laki itu boleh menikahi anak istrinya karena dia belum sempat bercampur. Boleh ya Pak ya. Tapi kalau sudah sempat bercampur, maka anak perempuan itu menjadi mahram selama-lamanya. Nggak boleh. Makanya yang dituntut di sini, laki-laki harus jujur. Macam mana ya udahnya kemarin? Belum bah katanya. Belum bah katanya. Betul lah belum. Betul bah. Aku kalau yang ku ingat-ingat, enggak jadi kemarin tuh katanya pula. Pura-pura lah amnesia dia gara-gara kecelakaan itu. Pura-pura lah lupa ingatan. Tak boleh. Jujur. Belum 2 kali katanya. Bisa. Ya. Jadi asalkan sudah sempat bercampur haram. Kalau belum sempat bercampur berarti halal. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Baik. Itu yang diharamkan karena pernikahan. Berikutnya juga wazaujatul ibn, suami dari anak perempuan, istri dari anak laki-laki kita. Istri dari anak laki-laki. Berarti apa nih? Permainnya Pak ya, permain. Anak laki-laki awak punya istri, ya, walaupun misalnya anak laki-laki kita meninggal, anak perempuan, anak laki-laki kita bacore sama bininya, awak duda misalnya kan, awak tengok permainan awak, mak sehat lagi nih, sayang ini awak pikirkan, mau dinikahinya ini tak boleh, haram. Kenapa? Karena dia sudah sempat menikah dengan anak. Bedanya dengan ini Pak, bedanya dengan yang tadi kasusnya, kalau itu tadi harus ada syarat bercampur. Sedangkan dengan anak ini tadi tidak mesti ada syarat bercampur. Asalkan sah akad nikahnya, maka haram selama-lamanya. 1 akad nikah yang sah, 1 akad nikah plus campur. Jelas ya? Yang berikutnya, yang ketiga, yang menyebabkan haram selama-lamanya. Yang pertama tadi karena nasab keturunan, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena ar-ridha, persusuan. Ya,
Nabi SAW punya emak susu. Siapa nama emak susunya, Bu? Halimatus Sa'diyah. Itulah ibu susu Nabi. Yang menyusukan Nabi itu Halimatus Sa'diyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, jami'u man hurrima minan nasabi, ya, semua al-ridha'u muharraman makana duna haulain. Jadi apa yuhramur ridha ma yuhrimu minan nasab? Mengharamkan karena susuan itu apa saja yang diharamkan karena nasab. Ya. Apa saja yang diharamkan dari persusuan itu sama dengan haramnya nasab. Berarti kalau ada seorang anak yang menyusu kepada seorang ibu, maka dianggaplah dia seperti anaknya. Maka apa yang diharamkan 7 dari nasab tadi itu semua diharamkan sama dia. Umpama si Ucok nih disusukan omaknya lah sama apa kita bilang waqpiyah lah ya, susukan sama waqpiyah. Waqpiyah ini juga lagi perempuan, si Ucok ini laki-laki, waqpiyah ini punya anak perempuan si Butet, sama-sama sedang menyusu. Maka syarat daripada susuan yang menyebabkan mahram, Bapak Ibu, pertama, yang menyusu itu mesti di bawah 2 tahun. Yang menyusu mesti di bawah 2 tahun. Minta izin, minta maaf. Maaf Bapak Ibu. Ada pertanyaan oma-oma. Jadi kalau yang menyusu di atas 2 tahun, Ustaz, macam mana hukumnya? Iya, tak boleh aku jelaskan lagi. Ada yang menyusu, tapi yang menyusu itu berkumis. Apakah itu menyebabkan mahram? Tidak. Kenapa? Karena syarat yang menyebabkan susu itu menjadi mahram adalah di bawah 2 tahun. Udah? Yang berikutnya, Bu, jangan golak-golak ibu-ibu, bayangkan pula. Yang kedua syaratnya adalah dia menyusu, si bayi itu yang di bawah 2 tahun ini menyusu 3 kali kenyang. 3 kali kenyang. Artinya disusukannya gitu, mulai menangis anak itu sampai tertidur anak itu kenyang sekali. Nanti udah entah siang sore disusukannya lagi balik. Susukannya balik, menangis anak itu, begitu ditetekkannya tertidur kenyang. Malam pun begitu, menangis. 3 kali dia menyusu kepada ibu itu, kemudian 3 kali kenyang, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dia sudah menyebabkan mahram. Artinya nikah dengan emak susunya, dengan saudari susunya, terus berikutnya seperti itu. Itulah dia kalau disebabkan karena susuan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Makanya dengan kemajuan zaman ini di negara barat, di negara Eropa, Bapak Ibu, sudah ada namanya maaf-maafnya bangkul laban. Kami di Mesir waktu kuliah sudah kami kaji itu, ya, di fikih kontemporer. Di barat itu sekarang udah ada bank susu. Kenapa? Banyak perempuan-perempuan, apalagi di barat, di Jepang, udah banyak perempuan yang tak mau hamil, Ustaz. Udah banyak perempuan yang tak mau hamil, tak punya anak, tak mau punya anak. Bahkan di sana itu udah malas orang menikah. Kenapa malas menikah? Karena kalau mau berhubungan suka-suka saja. Nggak pun menikah, sudah bisa mereka berhubungan suka-suka. Jadi menikah tidak diperlukan. Kemudian apa? Hamil itu bagi perempuan di sana itu sesuatu yang merugikan bagi perempuan. Enak kali laki-laki tanam benih tinggi dia, tahu-tahu perempuan 9 bulan menghamil, menyusui, melahirkan, tak mau lagi mereka. Bahkan kalaupun mereka punya anak, mereka tidak mau menyusukannya. Kenapa? Yang merusak kecantikan lah, segala macam lah, banyaklah alasan mereka. Maka ada dibuat bangkul laban, bank susu.
Perempuan-perempuan yang tak punya duit tapi punya susu, diperaslah susunya, ditaruhlah di bank susu itu ASI. Kenapa tak pakai susu bubuk, susu lembu? Tetap lebih bagus ASI. Kan begitu Bu Dokter kan? Ya, tetap lebih bagus susu ASI. Akhirnya difatwakan oleh para ulama, bangkul laban ini, bank susu ini hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Tidak tahu kita susu siapa diminum oleh siapa. Akhirnya akan terjadi percampuran nasab. Begitu nanti udah dewasa orang tuh tahu-tahu ternyata ini adalah susu emaknya dulu yang diminumnya, terjadi pernikahan, maka pernikahannya adalah pernikahan yang haram. Tuh, kok di barat itu bank susu sudah ada, maaf-maafnya lagi bank sperma pun sudah ada. Hampir begitunya lah gawatnya. Makanya alhamdulillah bersyukur kita dengan nikmat Islam kita masih terjaga lagi kita kehidupan sosial masyarakat kita. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak terjaga karena tidak mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya kira itu kaji kita pada subuh hari ini ya. Ada sebenarnya satu bab lagi. Tadi haram selama-lamanya, satu lagi ada haram sementara. Agak panjang pembahasannya, mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Kita bahas siapa yang haram tapi sementara. Ini adalah haram selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa paham, kemudian kita jauhkan diri kita, anak cucu kita, supaya kita paham mana yang boleh dinikahi, menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, mana tahu ada yang mau bertanya? Satu aja Ustaz. Ya. Supaya ganti janda tadi, janda sama duda. Si janda bawa anak perempuan, si duda bawa anak laki-laki. Si ayah sama si bapak menikah, rupanya orang janda juga pula anaknya ini. Bolehkah anak si duda sama anak si janda menikah? Sementara ayah dan ibunya bersatu. Pahamlah kasusnya Bapak Ibu ya. Duda punya anak laki-laki, janda punya anak perempuan. Menikah ayah omaknya, ya kan? Menikah ayah omaknya, tahu-tahu karena satu rumah orang tuh tengoknya, cantik juga anak omak tiriku ini katanya kan. Maka apakah mereka boleh menikah? Tidak lagi. Kenapa tidak? Karena itu sudah menjadi saudarinya. Dengan dinikahi omaknya, maka itu menjadi anak ayahnya, kan begitu kan? Kalau itu menjadi anak ayahnya, berarti orang itu saudara lain omak, kan begitu? Saudara lain emak. Tapi itu tadi syaratnya juga sudah sempat bercampur dulu ayah sama omaknya, baru anaknya juga menjadi haram. Jadi itu dianggap sebagai anak daripada si duda, maka itu juga menjadi saudari tiri bagi si laki-laki. Iya, Pak. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.